Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali ya. Kita lagi sisa 2 kelompok. Ini kelompok ini, kemudian kelompok terakhir besok. Setelah itu nanti kita akan persiapkan untuk UASnya ya. Oke, baik. Sekarang adalah kelompok, sebentar ya, Bapak lihat. Kelompok 6 ya, tentang lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah ya. Oke, baik. Pas banget ini ya, momennya pas mau lebaran. Baik, yang pertama presentasi dari kelas A terlebih dahulu ya. Kemudian nanti setelah itu dilanjutkan presentasi dari kelas B. Yang anggota kelas A, kelompok 6 sudah hadir. Ada Aulia Nur Syabani, Hanafi, Isfahan Hadir. Gina, lalu ada Zikrullah, Nadia, Rizky Dwi Puspita. Siapa yang jadi moderatornya? Nadia. Siapa yang jadi moderator? Saya, Pak. Oke, baik. Bisa coba di sharing share screen PowerPoint-nya? Siapa yang saya share screen? Tapi Kakak Hanafi. Kak Hanafi mau coba? Lanjut deh coba. Oh ya, bisa di share di grup juga ya. Ini kelihatan ya? Iya. Oh, berarti udah bisa. Wait. Aduh, mana sih dia tadi? Astagfirullah. Cari. Nah, itu. Ini nih. Biasanya pakai apa? Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Bisa ya. Kelihatan? Jelas. Ya, sudah kelihatan ya. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kelihatan. Saya bisa. Oke, baik, langsung saja ya kepada kelompok 6 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Semoga masih semangat ya puasa dan presentasinya pada siang hari ini. Jadi saya selaku moderator kelompok 6 ingin memandu gitu presentasi pada siang hari ini. Kita santai aja ya biar nggak terlalu ngantuk gitu. Oke. Sama ngantuk. Wait. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu kita serahkan ke pemateri pertama untuk langsung menyampaikan materinya, yaitu tentang pengertian zakat. Silahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Nama saya Aulia Nur Syabani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari zakat. Jadi zakat secara harfiah itu memiliki makna persucian, pertumbuhan, dan berkah. Kemudian menurut istilah, zakat itu memiliki makna kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan kita dan tidak melebihi dari 1 nisab. Kemudian zakat yang telah kita keluarkan itu diberikan kepada mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, kata zakat di sini dalam bentuk ma'rifat telah disebutkan 30 kali dalam Al-Quran dan 27 kali disebutkan dalam 1 ayat dalam sholat. Dan sisanya itu
disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat, namun tidak dalam satu ayat. Contohnya di sini, di dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 110, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kiki, lanjut. Kiki. Sudah? Lanjut. Ya, udah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada materi pertama. Selesai, Ki, belum selesai. Oh, selesai. Lanjut. Selanjutnya di sini Sayyid Sabiq juga mengartikan zakat sebagai suatu harta yang harus dikeluarkan oleh manusia sebagai hak Allah untuk kita serahkan kepada fakir miskin. Mengapa disebut zakat? Karena zakat itu memberikan keberkahan, kesucian jiwa, serta berkembangnya harta. Yang terakhir di sini, zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Ini ada yang kurang. Baik, cukup segitu ya materi pertama dari Saudari Aulia Nur Syabani. Selanjutnya perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah itu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah ini sebenarnya memiliki perbedaan yang tidak jauh beda gitu. Tapi tidak sama juga, samanya itu sama-sama mengharap ridho Allah gitu kan. Jadi di sini saya sudah rangkum perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama itu zakat. Zakat itu merupakan suatu hal yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu gitu. Dan standarnya itu sudah ditetapkan gitu dalam syariat Islam. Kemudian untuk infak sendiri yaitu mendermakan harta Contoh zakat. Yaitu infak sendiri adalah mendermakan harta kepada orang lain semata-mata mengharapkan ridha Allah gitu. Biasanya infak ini merupakan bentuk pentasarufan harta sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian yang terakhir adalah sedekah. Di sini sedekah artinya enggak jauh beda sama infak, tapi sedekah itu lebih bersifat umum. Misalnya sedekah bisa dilakukan secara lahir dan batin gitu. Misalnya dalam bentuk barang atau jasa juga bisa. Itu juga bisa disebut dengan sedekah gitu. Artinya bukan cuma harta atau bukan cuma menghibahkan suatu lahan misalnya. Jadi senyumnya aja cukup sebagai sedekah gitu loh. Kemudian kalau dilihat dari ketiga ini, zakat, infak, dan sedekah itu sama-sama tujuannya itu satu, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedekah udah selesai ya presentasi dari saya. Kemudian dilanjutkan ke pemateri ketiga. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nadia dari pemateri ketiga akan membahas tentang elemen pengelolaan zakat. Elemen pengelolaan zakat terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada muzaki dan harta yang dizakati. Yang kedua ada amil dan yang ketiga ada mustahik. Muzaki dan harta yang dizakati, muzaki itu yaitu seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan
terdapat kemampuan harta setelah mencapai nisab dan haulnya. Syarat wajib muzaki itu ada muslim, berakal, balik, milik sempurna, cukup nisab, dan cukup haul. Dan yang harta yang dizakati itu terbagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan zakat. Zakat fitrah yaitu sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap muslim. Bagi dirinya yang mampu dan syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah itu beragam Islam, hidup pada saat bulan Ramadan dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok pada malam dan hari raya Idul Fitri. Dan yang dimaksud dengan zakat mal merupakan yang dimiliki oleh muzakah perseorangan atau badan usaha. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain memiliki penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan sudah berlalu 1 tahun haulnya. Yang kedua, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu ada Basnas dan LAS. Yang dimaksud Basnas itu Badan Amil Zakat. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Basnas yang berkedudukan ibu kota. Basnas merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Yang kedua ada lembaga amil zakat atau LAS. Ini untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan pendistribusian daya gunaan zakat. Zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Basnas secara berkala. Pembentukan LAS ini wajib mendapatkan izin dari menteri atau penjabat yang ditujuk untuk menteri, yang ditujuk oleh menteri. Dan yang terakhir ada mustahik. Hak menerima zakat disebabkan termasuk dalam satu golongan, yaitu ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, fisabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Hanafi. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada materi ketiga Kak Nadia ya. Selanjutnya kita akan dengar materi selanjutnya dari Kak Hanafi. Kepadanya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja mengenai pembahasan saya mengenai manajemen pengelolaan zakat. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen, pasti kita pikirannya, pasti ini mengatur, mengelola, itu udah pasti. Akan tetapi setelah kata manajemen ini, pasti ada objek yang diatur, seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen produksi, marketing, dan lain sebagainya. Akan tetapi objek pada kesempatan kali ini adalah mengenai zakat. Nah, kita ketahui bahwa tujuan zakat ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, akan tetapi untuk mencapai tujuan dari zakat ini, yaitu kesejahteraan masyarakat, itu akan kurang maksimal. Masyarakat mungkin akan kurang maksimal untuk dari tujuan dari pengeluaran zakat ini, yaitu kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah kenapa zakat ini supaya maksimal, maka dibutuhkanlah yang namanya manajemen. Nah, dengan adanya manajemen ini diharapkan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat ini mampu mencapai tujuannya dengan maksimal. Nah, oleh karena itu ada beberapa kegiatan penting dalam manajemen pengelolaan zakat ini, yaitu seperti pengumpulan zakat. Jadi dalam pengumpulan zakat ini juga perlu yang namanya manajemen. Nah, perlu namanya manajemen dari muzaki, mungkin dari suatu kota, desa, dan lain sebagainya, punya data-data muzaki dan lain muzaki yang memberi sebagai pemberi zakat. Nah, itu perlu diatur kepada siapa zakat itu diambil. Nah, kemudian kedua, pendistribusian. Pendistribusian artinya ini kita menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Kalau dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharim fi sabilillah. Nah, yang 8 asnaf itulah kita salurkan zakat ini, dan tentunya sesuai dengan prioritasnya. Mungkin kita memberikan kepada orang yang miskin, tapi tingkatan orang miskin itu mungkin berbeda-beda. Ada yang
miskin miskin sekali, miskin 2 kali, miskin 3 kali. Nah, itu. Jadi kita prioritaskan itu sesuai dengan tingkatannya. Nah, kemudian yang ketiga ada pendayagunaan zakat. Jadi zakat ini tidak hanya kita memberikan langsung sekali makan langsung habis, tidak. Akan tetapi bagaimana kita menyalurkan zakat ini supaya yang menerima zakat di lain waktu juga bisa menjadi pemberi zakat. Nah, kemudian pelaporan pengelolaan zakat, ya tahulah kita melaporkan. Kemudian pembiayaan pengelolaan zakat. Jadi untuk mengelola zakat ini mungkin tidak bisa akan berjalan dengan baik kalau tidak ada money. Nah, gitu kan. Jadi perlu namanya pembiayaan. Yang keenam ada namanya pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat. Jadi orang yang mengelola zakat ini itu perlu dibina, perlu diawasi karena udah 3 menit ya. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kelima. Dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang landasan hukum zakat. Adapun di Al-Quran dibahas dalam Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-103 yang berbunyi Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim innas salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun dalil yang kedua dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1397, Sahih Muslim nomor 116 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang Arab datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu ia bertanya, tunjukkanlah kepadaku atas amal-amal yang jika aku mengamalkannya kau akan masuk surga. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, beribadahlah engkau kepada Allah, jangan menyekutukannya sedikit pun, engkau mendirikan sholat maktubah, engkau menunaikan zakat mafruḍah, dan engkau laksanakan saum Ramadan. Ia berkata, demi yang jiwaku di genggamannya, aku tidak akan ya itu. Dan ketika orang itu pergi, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Adapun yang ketiga adalah ijma, para ulama mengatakan bahwasanya ulama baik salaf maupun khalaf maupun ulama kontemporer telah sepakat akan kewajiban zakat, dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari agama Islam. Ya, sekian dari materi saya. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada materi kelima. Selanjutnya kita beranjak ke materi ke-6. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang tujuan dan hikmah pengelolaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat menurut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan hikmah pengelolaan zakat antara lain, yang pertama, menghindari kesenjangan sosial antara aghnia dan duafa. Yang kedua, pilar amal jama'i antara aghnia dengan para mujahid dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang yang jahat.
Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang keenam, untuk mengembangkan potensi umat. Sekian. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi di sesi tanya jawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Baik, Bapak absensi terlebih dahulu ya. Oke, sebentar. Baik, absensi untuk kelas A ya. Nadia hadir ya. Muhammad Faisal. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Putra Hairul Anwar. Hadir, Pak. Hadir. Arif Maulana. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Lili Marlina. Lili Marlina. Hadir Pak. Hadir. Oke. Hanapi hadir ya. Abdul Rafiq Arba'a. Hadir, Pak. Hadir. Baik Nuria Anjaswari. Hadir Pak, hadir. Hadir. Muhammad Jazuli As-Sorofi. Hadir, Pak. Hadir. Mary Andriani. Hadir, Pak. Hadir. Dimas Ramadhani. Hadir, Pak. Hadir. Isfahan Gina hadir ya barusan ya ke materi. Iya. Dion Abdul Haris. Dion Abdul Haris. Dion Abdul Haris belum ada ya. Wulan Handayani. Hadir Pak. Hadir. Iza Agitsna. Iza Agitsna. Belum ada ya. Hairil Yatami. Hairil Yatami. Hairil Yatami belum ada ya. Lilis Ernawati. Hadir Pak. Hadir ya. Nurjana. Hadir Pak. Hadir. Salehudin. Salehudin. Salehudin belum ada ya. Wiwi Astami. Wiwi Astami. Hadir Pak, hadir. Hadir. Liana. Liana. Liana belum hadir. Aulia Nur Sabani hadir tadi ya ke materi. Ya Pak. Irawati. Irawati. Tahu ya betul absen Pro. Irawati belum ada. Boleh. Juliana Listiani. Siap. Kenapa ngara MC Kecamatan hadir lalu sekarang. Yuliana. Yuliana belum ada ya. Nurfani. Nurfani. Nurfani juga belum ada. Dwi Yuliana. Hadir Pak. Hadir. Baik Olina Lestari. Baik Olina Lestari. Baik Olina Lestari belum ada. Lalu Adam Zikrullah ada tadi ya materi ya. Hadir. Oke, Rizky Dwi Puspita hadir ya. Purwatul Usko. Hadir Pak. Hadir. Abdul Ivan Irawan. Ada Pak.
Rahmat Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Ulia Hilalatul Hasbi. Hasbi hadir. Ulia Hilalatul Hasbi. Belum ada. Ada tadi, Pak. Ada, mana dia? Ada. Hasbi. Oke, nanti kalau hadir sebut saja ya. Nurul Mu'anah. Hadir, Pak. Hadir. Hartina. Hartina. Hartina, belum ada. Darmalasara. Hadir, Pak. Langsung dia Rinda Suswati. Hadirin. Rinda Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, hadir. Kandi Famunitia. Kandi Famunitia. Kandi, belum ada. Vita Rahmasari. Vita Rahmasari. Pak, Hasbi, Pak. Oh, Hasbi hadir ya. Sebentar. Hasbi hadir. Vita Rahmasari tadi belum ada ya. Roswina Atswari. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ya, habis ya. Oke, untuk kelas A yang tidak hadir adalah Nurlaili Ajani hadir, Pak. siapa? Nurulaili Anjani. Kelas A ya? Kelas B, Pak. Oh ya, belum ya. Sebentar ya, kelas B ya. Baik, yang kelas A yang tidak hadir Muhammad Faisal, Dion Abdul Haris, Iza Agitsna, Hairil Yatami, Salehudin, Liana, Irawati, Yuliana Listiani, Nurfani, Bai Olina Lestari, Hartina, Kandifa Munitiah Yuni Prilatama, Vita Rahmasari. Oke. Ada yang belum disebut? Silakan yang untuk kelas A. Nggak ada ya. Kita lanjut ke kelas B sekarang ya. Kelas B, Nurul Laili. Belum ada ya. Hadir, Pak. Nurul Laili hadir. Muharil Kutbi. Muharil Kutbi. Dion Abdul Haris hadir ya. Oke, sebentar. Ya, Dion hadir Abdul. Pak, audionya baru bisa ini. Oke. Maaf. Ya, sip, hadir ya. Oke, lanjut kelas B tadi, Muharil Kutbi. Muharil Kutbi, belum ada ya. Rismawati Zamhori. Hadir. Dika Jayanti. Pak, hadir. Hadir. Muharil Kutbi hadir ya. Baru masuk nih. Doni Saiful Aziz. Doni. Hadir, Pak. Hadir ya. Haril hadir. Oke. Yuyun Marliana. Yuyun Marliana. Hadir. Lalu Isra Mardani. Lalu Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Ya, Yuyun sudah hadir ya. Dini Hudatul Aulia. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Hairi Hasanuddin. Hadir, Pak. Hadir. Irawati hadir, Pak. Irawati. Kelas apa? Kelas A ya? Irawati.
Irawati hadir ya. Ada yang baru hadir lagi kelas A? Iya Pak, jaringan buruk keluar masuk. Arti Putri Ayu sama Kandi. Kandi Famunitia hadir ya? Iya Pak, soalnya jaringan. Oh iya, oke. Oke, sip. Lanjut kelas B tadi ya. Baik Rema Yunita Harun. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Yusron Sabeki. Muhammad Yusron Sabeki. Muhammad Yusron Sabeki belum ada ya. Rizky Aulia. Hadir, Pak. Hadir. Indra Lesmana. Hadir. Indra Lesmana. Indra Lesmana belum ada. Fitriani. Hadir Pak. Arya Sunardi. Hadir, Pak. Hadir. Noni Apriani. Hadir Pak. Hadir. Hayatun Nisa. Hadir. Hadir ya. Agung Simanjani. Agung Simanjani. Agung Simanjani belum ada ya. Suryani Purnamasari. Hadir Pak. Hadir. Sasadita Namanta. Sasadita. Sasadita belum ada. Siti Nurmagdan Jahabi. Siti Nurmagdan. Hadir Pak. Hadir. Safitri Haryanti. Hadir Pak. Oh, Sasadita hadir ya. Safitri hadir. Safitri juga hadir. Oke. Nur Salimah. Hadir, Pak. Nur Laili Anjani. Nur Laili Anjani. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Haji Zamzami. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Yani Lestari. Hadir Pak. Hadir. Sinta Arsi Julianti. Hadir Pak. Lita Lestari. Lita Lestari. Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Oke, Prawira Bentara. Hadir, Pak. Oke, hadir. Lalu Abdul Ghafar. Hadir, Pak. Hadir. Rosiana. Hadir, Pak. Hadir. Maulidia Rizka Putri. Hadir. Hadir. Nurul Hidayat. Hadir. Hadir. Indah Aulia Anjani. Hadir Pak. Hadir. Novia Ardani. Hadir Pak. Hadir. Neneng Kadarsi. Hadir Pak. Hadir. Hirobi Malik Maulana. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Saufrianda Fauzi. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Erniwati. Erniwati. Erniwati belum ada. Arti Putri Ayu. Arti Putri Ayu. Arti Putri Ayu belum ada ya. Oke, baik, yang tidak hadir kelas B adalah Muhammad Yusron Sabeki, Indra Lesmana, Agung Simanjani, Erniwati,
Arti Putri Ayu. Ya, ada yang baru masuk kelas B? Silakan. Mau absen? Tidak ada? Oke. Baik. Kelas A Pak Salehudin. Izin keluar masuk sinyalnya. Oh iya, mana Salehudin? Udah dia masuk tapi dia keluar lagi tadi. Oke, coba kita lihat ya. Oke, kita tunggu dia masuk ya. Nanti kalau masuk Bapak langsung absensi ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke presentasi kelas B ya, kelompok 6. Silahkan bisa di-share screen PowerPoint-nya. Oke, Pak. Tunggu bentar. Silahkan yang kelas B. Yang kelas B kelompok 6 ada Erniwati, Indah Aulia Anjani, Maulidia Rizka Putri, Neneng Kadarsih, Novia Ardani, Nurul Hidayah. Oke, baik. Kelihatan nggak, Pak? Ya, kelihatan. Siapa yang jadi moderatornya? Saya Pak Maulidia. Indah. Oke. Baik, kepada kelompok 6 kelas B dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 6 ke kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Mas angkat HP, nggak wallpaper, nggak kelang. Dari kelompok kami, yang materi pertama di mana akan dibawakan oleh Erniwati, tapi karena berhubung saudari Erniwati sinyalnya itu kurang stabil, jadi akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Penyaluran zakat disalurkan menurut ketentuan yang di mana ketentuan tersebut dibagi menjadi 7 golongan. Yang pertama ada fakir miskin, kedua kelompok amil atau petugas zakat, ketiga kelompok mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, keempat orang yang memerdekakan budak, yang kelima ada kelompok garimin atau kelompok yang berhutang, keenam fisabilillah, dan ketujuh ada ibnu sabil. Dasar-dasar hukum zakat. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Firman Allah. Biasa lah. Gimana maksudnya? Ada kedengaran suaranya nggak, Pak? Kedengeran. Silakan dilanjutkan. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan wajib zakat dalam Al-Quran sangat banyak. Salah satunya surah An-Nisa ayat 77 yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Dalam bab 1 pasal 3 disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan amil zakat. Begitu pula pada bab 3 pasal 6 disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Selanjutnya ada pengertian infak yang akan disampaikan oleh saudari Indah Aulia Anjani, kepadanya dipersilahkan. Baik. Pengertian infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia mendapatkan rezeki sebanyak yang ia kehendakinya. Menurut bahasa, infak berasal dari kata anfaka, yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut istilah, syariat infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Dasar hukum infak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1-3, alif lam mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Baik, selanjutnya ada pengertian sodakoh yang akan disampaikan oleh saya lagi.
yang dimana sodakoh atau sedekah secara bahasa berasal dari kata sedekah yang artinya benar tersurat dari kata lain bahwa yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Pengertian sedekah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan dengan mengharap ridho Allah semata. Dasar hukum sedekah itu ada di Quran Surat Yusuf ayat 88 yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Dan ada juga di Quran Surat Al-Baqarah ayat 227. Allah juga berfirman, yang artinya, kamu tidak menafkahkan karena mencari keridhaan Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Selanjutnya ada Lembaga Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah yang akan disampaikan oleh Saudari Novia Ardani, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Maulidia, yaitu Lembaga-Lembaga Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Yang seperti yang kita tahu, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam mengumpulkan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan sedekah. Selanjutnya, Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional adalah satu-satunya badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Selain penyaluran dana, Basnas juga dapat memberikan rekomendasi dalam membentuk Basnas provinsi, kabupaten, dan kota, serta lembaga amil zakat. Lembaga Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Sampai saat ini ada 17 lembaga amil zakat skala nasional yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama, di antaranya Lembaga Amil Zakat di bawah naungan NU, Lembaga Amil Zakat di bawah naungan Muhammadiyah, Dompet Duafa, PT Peduli, Rumah Zakat, dan lain-lain. Adapun susunan organisasi lembaganya, yang pertama, Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Yang kedua, Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota. Yang ketiga, Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi unsur ketua, sekretaris, dan ketua. Yang keempat, Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, dan bagian pendistribusian dan pemberdayaan. Yang kelima, anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, profesional, dan lembaga nasional yang terkait. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada sistem-sistem pengelolaan lembaga zakat, infak, dan sedekah yang akan disampaikan oleh Saudari Neneng Kadarsi, kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan tentang sistem pengelolaan lembaga zakat, infak, dan sedekah. Nah, di dalam sistem pengelolaan lembaga zakat, infak, sedekah ada 3. Yang pertama, sistem pengelolaan dengan modal surplus zakat budget, yang dimana pengumpulan dana zakat yang kemudian dibagikan sebagian dana sisanya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek produktif. Sistem ini dilengkapi dengan sistem zakat sertifikat. Terus yang kedua, sistem in-kind. Diterapkan dengan mekanisme dana zakat yang tidak dibagikan dalam bentuk uang, apalagi dalam bentuk sertifikat. Terus yang ketiga, sistem revolving fund merupakan sistem pengelolaan zakat di mana Amil memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahik
dalam bentuk pembiayaan Qardul Hasan. Terus, manfaat salurkan dana zakat lewat lembaga. Yang pertama, membersihkan harta dan mensucikan diri. Yang kedua, sesuai sunnah Rasulullah dan syariat. Yang ketiga, aman dan terpercaya. Yang keempat, mengurangi pajak tahunan. Yang kelima, memuliakan mustahik. Yang keenam, zakat tersalurkan ke seluruh daerah. Yang ketujuh, memiliki program-program pengentasan kemiskinan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul Hidayah mengenai fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja ke materi fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat. Yang pertama, perencanaan atau planning yang berfungsi sebagai perhitungan atau ramalan di masa yang akan datang, menetapkan sasaran dalam pencapaian tujuan, merumuskan cara-cara kerja, dan menetapkan metode. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, memiliki langkah-langkah. Yang pertama, membagi-bagi dan menggolong-golongkan tindakan-tindakan. Yang kedua, menentukan dan merumuskan tugas dari masing-masing kesatuan. Dan yang ketiga, memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksana. Yang ketiga, penggerakan atau actuating, memiliki proses pergerakan terdiri dari pemberian motivasi, pembimbingan, perjalinan hubungan, dan penyelenggaraan komunikasi. Yang terakhir, pengawasan atau controlling. Proses pengawasan terdiri dari yang pertama, penetapan standar atau alat pengukur. Yang kedua, mengadakan pemeriksaan atau penelitian terhadap pelaksanaan tugas yang ditetapkan. Yang ketiga, membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dengan standar. Dan yang terakhir, mengadakan tindakan perbaikan. Lanjut ke prinsip-prinsip pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang memiliki 5 azas. Yang pertama, azas kesadaran umum, yang artinya azas yang berdampak pada kesadaran, menumbuhkan kesadaran positif terhadap muzaki, munfik, dan mutasadik. Yang kedua, azas manfaat, artinya hasil pengelolaan zakat, infak, dan sedekah harus berdampak manfaat bagi kemaslahatan umat. Yang ketiga, azas koordinasi, dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah hendaknya terjalin koordinasi yang harmonis antar berbagai instansi terkait agar tercipta efisiensi dan efektivitas pengelolaan. Yang keempat, azas keterpaduan, yang artinya pengelolaan zakat, infak, dan sedekah perlu keterpaduan antara ulama dan umara. Yang terakhir, azas produktivitas rasional. Dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah diarahkan kepada usaha yang produktif rasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kelompok 6. Itu saja materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti di sesi tanya-jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 6 kelas B. Sekarang kita akan buka sesi tanya-jawabnya ya. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya. Mungkin saya Pak mau bertanya. Azbi Pak. Silakan Asbi. Hidayat Pak. Azbi Pak, namanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Jelas ya suaranya Pak. Putus sih suara. Baik, pertanyaan saya. Silakan Pak. Ini udah jelas apa? Belum, belum. Oh, belum. Bentar.
Dompet tidak sih. Udah belum ini Ki? Coba ngomong. Ki, udah ada. Ya, Cek, silakan. cek. Ya. Jelas Ki? Iya. Tadi ini tadi kan ada apa? Mau Pak? Jadi saya begini, sebenarnya kan tadi ada beberapa pertama itu dipertanyakan, jelas nggak ini? Macet nggak? Bapak bisa nggak diketik caranya yang bertanya? Ya, silakan. Iya ini. Ya biar Tapi nggak kalau makan waktu banyak. Ini dia lanjut nih dia ya. Silakan langsung disampaikan pertanyaannya, Hasbi. Begini, bagaimana cara kita, kan zakat itu wajib dikeluarkan apabila dia itu sudah mencapai nasab saya bilang, apabila dia sudah mencapai haul. Nah, terus pertanyaan saya, ketika kita itu berinvestasi gitu atau bekerja sama dengan bank, ini jelas nggak ini? Silakan dilanjutkan, langsung diselesaikan saja pertanyaan. Lanjutkan ya Pak. Iya, silakan. Oke, baik, mungkin Ketik aja damai Pak. Aduh, enggak. Iya. Silakan Ketik Pak, diketik. ketik. Iya. Oke, baik, mungkin penanya yang lain mungkin silakan. Saya Pak, izin bertanya. Oke, silakan Dimas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Dimas Ramadhani Adi Yusuf dari kelas A ingin bertanya kepada kelompok 6 yang dari kelas A. Jadi pertanyaan saya di bagian zakatnya saja. Tadi dijelaskan oleh pemateri bahwa salah satu manfaat dari zakat itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Cuman yang menjadi pertanyaannya di sini adalah zakat ini kan sudah ada sejak lama, sudah lama sekali ada. Bahkan sampai sekarang pun masih tetap ada lembaga-lembaga yang mengelola dana zakat. Bahkan sampai di zaman sekarang perkembangan dari sistem pengelolaan dana zakat itu terus berkembang. Jadi tidak seperti sistem pengelolaan di masa lalu. Namun yang menjadi pertanyaannya, mengapa sampai dengan sekarang dari tahun ke tahun tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia itu malah semakin bertambah. Ini tidak sesuai dengan manfaat dari zakat itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena di salah satu baliho yang pernah saya temukan, yang pernah saya baca di perempatan Pizza Hut Mataram, situ dikatakan bahwa ekonomi sehat, maka masyarakat akan kuat. Kuat dalam artian dia akan merasakan yang namanya kesejahteraan sosial itu sendiri. Jadi sektor perekonomian ini menjadi salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi apa pemerintah belum bisa memanfaatkan zakat ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu ada salah satu mahasiswa yang menawarkan bahwa istilahnya memberikan solusi bahwa manajemen dakwah ini mampu menjadi problem solving untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat itu. Nah, dari pandangan pemateri sendiri, selaku bagian dari mahasiswa manajemen dakwah, kira-kira bagaimana manajemen dakwah ini mampu menjadi problem solving untuk menjawab permasalahan umat saat ini, yaitu tingkat kemiskinan itu tadi melalui perantara zakat. Nah, mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa langsung ditanggapi. Baik. Ini langsung kita tanggapi ya. Baik, sedikit sesuai dengan pertanyaan
dari Dimas, bahwa tujuan dari zakat ini sesuai yang saya sampaikan tadi kan, sosial. Masyarakat juga ini tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan sosial. Akan tetapi masyarakat ini makin miskin lah bahasanya kan. Kalau menurut saya dulu itu lebih miskin daripada sekarang. Dulu itu budak, sekarang udah tidak termasuk dalam, kalau nggak salah itu udah dihapus dari 8 asnaf dari golongan itu, karena budak udah nggak ada, udah merdeka. Yang pertama ada fakir. Nah, fakir ini juga bisa dikatakan bisa hilang lah. Soalnya apa ya? Udah fakir ini ya yang nggak punya miliki apa-apa. Mungkin ada cuman sebagian kecil. Nggak seperti yang dulu itu fakir itu banyak. Kemudian yang miskin aja ini udah bisa dibilang, karena orang miskin itu HP punya, motor punya, akan tetapi penghasilannya itu tidak melebihi dari kecukupannya itu, masih dibilang kurang lah, masih berjuang. Nah itu miskin tapi punya motor, ada miskin gitu. Nah jadi menurut saya semakin tahun juga makin lebih baik, tapi mungkin pandangan beda. Kemudian kenapa tidak masyarakat itu tidak sejahtera? Nah itu dari yang saya sampaikan tadi itu, ada yang di sana adalah pendaya gunaan. Mungkin ketika ia menyampaikan zakat, dia sekali dikasih habis, kemudian tidak digunakan bagaimana dimanfaatkan. Nah sesuai yang disampaikan oleh Bapak dulu dari pas kami semester 2, itu zakat itu pendaya gunaannya yaitu seperti sapi, zakat pengelolaan sapi, dia dizakati sapi, kemudian dikelola sama mustahik. Nah mustahik ini nanti sapi ini akan melahirkan anak-anaknya. Nah anak-anaknya ini dia yang ambil, sementara induknya itu akan dikembalikan kepada yang muzaki, sehingga diharapkan yang sapi ini dia berkembang biak, sehingga yang menerima zakat ini tidak hanya sebagai menerima selamanya, akan tetapi dia bisa menjadi pemberi. Nah itu yang bermasalah adalah pendaya gunaannya. Mungkin ketika ia masih belum sejahtera, mungkin pendayanya kurang. Nah kemudian kenapa juga yang miskin yang tadi yang kurang, bagaimana pandangan kita mahasiswa FD dalam hal ini, pengelolaan zakat? Ada seperti itu. Intinya yang kurang di sana adalah mengenai pembinaan dan pengawasan. Apa tadi pertanyaan sebelumnya? Oke, bagaimana pandangan materi mengenai jurusan manajemen mampu penting untuk menghilangkan kemiskinan? Dalam segala hal ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan bahwa kebaikan yang akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Jadi dengan adanya manajemen ini tidak hanya berbicara dunia, juga dibicarakan. Manajemen itu membahas tentang dunia, tentang akhirat itu membicarakan tentang dakwah, membicarakan tentang akhirat. Jadi kalau kita membicara tentang dunia dan akhirat, tentu manajemen ini mampu menjelaskan kemiskinan, bahkan kesejahteraan masyarakat. Cuman jadi permasalahannya, kita mampu nggak menerapkan manajemen ini. Mungkin ada yang tahu juga materi manajemen dakwah, tapi dalam itu mungkin kurang. Langsung saja, moderator, gimana tanggapan? Mungkin saya bisa menambahkan, Pak. Silakan. Hanapi audionya kurang jelas, Hanapi ya, mungkin pakai headset atau gimana ya. Silakan, bisa ditambahkan mungkin ya. Ini saya jelas nggak, Pak? Ya, jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan ya Kak Dimas dari jawaban Kak Hanapi. Jadi kenapa dari zakat yang diberikan kepada fakir miskin itu nggak merubah keadaan? Gitu. Maksudnya tidak menjadikan masyarakat itu semakin makmur. Semakin kayak diberdayakan gitu kan, sesuai dengan
sesuai dengan fungsi zakat. Jadi gini, yang pertama zakat itu adalah pengeluaran wajib 1 tahun sekali. Jadi ketika gini loh, ketika disalurkan 1 tahun sekali pada orang yang membutuhkan, otomatis kan 1 tahun lagi baru dia bakal dapat. Mungkin itu salah satu akibat kenapa tidak benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lagian ya, kalau kita berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, mungkin si fakir miskin atau si orang miskin ini tidak kerja sama sekali. Kayak yang dibilang sama Kak Hanafi, si fakir miskin itu beda ya sama orang miskin. Fakir miskin ini benar-benar nggak punya, misalnya kayak pemulung, terus kayak apa juga, fakir miskin tuh kayak pemulung kan, orang yang benar-benar nggak ada gitu. Ini kan secara pekerjaan dia itu cuma mulung, terus dikasih zakat cuma 1 tahun sekali, ya wajar nggak berkembang. Soalnya kan zakat cuma 1 tahun sekali. Tapi mungkin nanti bisa diberdayakan lewat kayak misalnya sekarang banyak kan kayak tempat-tempat apa sih namanya yang kayak kelas B sampaikan tadi, kayak misalnya dasi apa kayak ditaruh-taruh di warung gitu loh. Nah itu mungkin bisa diberdayakan karena nggak cuma dikasih 1 tahun sekali dan sebagainya. Jadi nggak sepenuhnya zakat ini menjamin kesejahteraan masyarakat gitu loh Kak Dim. Sekian, mungkin ada yang salah mungkin atau ada yang mau ditambahkan? Boleh saya tanggapi? Boleh Kak. Oke. Pertama, terkait dengan zakat itu sendiri, jadi ini bukan persoalan zakat itu mau dikeluarkan berapa kali atau setahun sekali kah, setahun 2 kali dan lain sebagainya. Bukan persoalan itu. Kemudian yang kedua, masalah dasi NTB yang menempatkan di warung-warung itu kan masuknya ke ranah sodako atau infak lah, apapun itu. Infak dimaksud. Nah, jadi yang fokus saya ingin diskusikan di sini adalah terkait dengan zakat. Jadi sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan tujuan dari zakat itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat yang dimaksud dalam manfaat zakat itu sebenarnya kesejahteraan yang seperti apa? Apakah dia yang hanya sekedar mendapat penyaluran dari dana zakat, atau mungkin dana zakat itu benar-benar diberdayakan sehingga yang semula dia adalah seorang mustahik, dia mampu menjadi seorang muzaki. Nah, seperti itu dah. Belum selesai nih, Saudara Hanafi. Kan bukannya pengelolaan zakat di zaman dahulu, di zaman Umar bin Abdul Aziz itu kan dia seperti itu. Dia menumpas semua mustahik untuk menjadi seorang muzaki. Tapi kenapa tidak berlaku pengelolaan seperti itu di Indonesia? Apakah ada yang salah dari sistemnya? Atau mungkin dari elemen-elemen pengelolaan zakat itu yang belum becus dalam mengelola dana zakat? Sehingga tadi penyampaian kedua saya sampaikan, kira-kira bagaimana pemandangan dari para pemateri selaku mahasiswa manajemen dakwah untuk menjadi problem solving dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena manajemen dakwah ini merupakan jurusan yang menganut 2 keilmuan, ada keilmuan manajemen dan dakwah. Jadi keilmuan manajemen dakwah ini nanti jikalau dia diintegrasikan 2 keilmuannya, dia akan menuju kepada keilmuan ke ranah sosial ekonomi. Jadi ranah sosial ekonomi ini, prinsip ekonomi itu kan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sedikit-dikitnya atau sekecil-kecilnya. Tapi di manajemen dakwah berbeda. Dia mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk menghilangkan kesenjangan sosial. Salah satu permasalahan perekonomian saat ini adalah kesenjangan sosial itu. Orang masih mementingkan dirinya sendiri. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, semakin tertindas. Sehingga paham kapitalisme itu sampai sekarang masih ada di Indonesia. Makanya tadi saya tanyakan, mungkin yang perlu dijawab ini, itu pertanyaan saya terakhir itu, bagaimana pemateri selaku mahasiswa manajemen dakwah mampu menjadi problem solving terhadap permasalahan-permasalahan umat tersebut. Mungkin sekian. Mungkin ada yang bisa menanggapi
dari kelompok 6. Kalau saya udah tadi. Teman-teman yang lain, Kak Nadia mungkin, Kak Gina, Adam, Aul. Pak. Pak dosen menanggapi. Atau mungkin ada tambahan dari Pak dosen. Ya, Bapak tambahkan sedikit ya. Jadi zakat ini memang sudah sejak lama ada, tapi kok tampaknya sampai sekarang belum benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat gitu ya. Sebenarnya permasalahannya adalah yang pertama, orang yang wajib mengeluarkan zakat itu populasinya nggak banyak, artinya jumlahnya sedikit banget ya. Dia adalah orang yang harus punya harta bebas sekitar 60-70 juta lah. Harta bebas itu harta yang bebas ya, tidak dia pakai atau harta yang dia tabung gitu ya. Kalau misal katakan penghasilannya dia 10 juta, ya 5 jutanya dia pakai untuk kehidupan sehari-hari, makan dan segala macam, masih ada sisa 5 juta. 5 juta itu dikali 12 nanti sama dengan 60 juta. Nah, itu baru kemudian dia kira-kira wajib berzakat lah. Jadi kalau dikira-kira orang yang wajib berzakat mal ya, zakat harta itu kira-kira orang yang berpendapatan sekitar 10 juta per bulan. Itu kalau dikalkulasi nanti tergantung juga pengeluarannya berapa dan seterusnya, baru nanti dia wajib dizakatkan. Dan itu pun harus dia simpan selama kurang lebih 1 tahun, harus nyampe haulnya ya. Kalau nanti ternyata setelah masuk bulan ke-12 ternyata hartanya kurang dari segitu, ya nggak wajib dia. Ya kalaupun nanti hartanya tetap segitu sampai 12 bulan, ya kalau dia mau berzakat juga orang tersebut ya. Artinya orang yang mau berzakat ini sangat sedikit banget. Orang yang kaya di Indonesia ini masih sedikit banget. Sedangkan di sisi lain, orang yang miskin semakin bertambah banyak setiap harinya ya. Jadi di satu sisi jumlah orang yang mengeluarkan zakat semakin sedikit, di sisi lain orang yang berhak menerima zakat juga semakin banyak. Nah, inilah yang menyebabkan masih belum maksimal pengelolaan zakat tersebut. Nah, kalaupun ada di masa lalu, zakat itu benar-benar bisa mensejahterakan karena pada masa itu penduduk yang ada di satu negeri itu sudah benar-benar makmur, sudah benar-benar kaya, banyak banget orang kayanya, sehingga sekali berzakat dia bisa keluar banyak sekali uang dan sehingga uang tersebut bisa dikelola dan seterusnya ya. Karena zakat itu sendiri cuma 2,5% ya. Jadi dari sekian banyak hartanya itu cuma diambil 2,5%, dan itu sedikit banget ya untuk kemudian dikelola. Oleh sebab itulah ada infak dan sedekah tersebut ya. Jadi pesan Bapak, jangan bikin jadi tambah banyak orang yang berhak menerima zakat itu ya, jangan jadi miskin. Jadilah kaya, giatlah kalian belajar, bekerja, jadilah pemberi zakat tersebut nantinya ya. Oke, silakan dilanjutkan ke pertanyaan keduanya, kemudian kita nanti lanjut ke kelas B ya. Silakan. Pak Yuli hadir. Oke. Hasbi tadi ada pertanyaan ini Pak. Silakan bisa dijawab. Jadi pertanyaan Hasbi, bagaimana cara perhitungan pengeluaran zakat investasi? Contohnya kita menggunakan reksadana. Apakah sama cara perhitungan investasi pasar uang, pendapatan tetap, saham, campuran, dan indeks? Yang kedua adalah apakah orang yang wajib menerima zakat juga wajib mengeluarkan zakat? Mungkin ada yang bisa jawab dari kelompok 6? Oke, kurang ini saya kurang jelas tadi kan saya mengenai pertanyaannya. Akan tetapi zakat itu yang kita ketahui ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau pertanyaan yang kedua tadi, apakah yang menerima zakat wajib mengeluarkan zakat? Maka kalau berbicara mengenai zakat fitrah itu wajib. Bahkan orang yang tidak memiliki apa-apa kecuali ubi misalnya, bahkan itu wajib untuk dizakati. Karena mengenai zakat fitrah ini itu wajib ain bagi apabila telah masuk waktunya pada bulan Ramadan. Akan tetapi kalau dia berbicara tentang investasi atau apa, itu larinya ke zakat mal. Karena kita ketahui zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu semuanya wajib, tapi kalau zakat mal itu bagi orang yang telah mencapai kekayaannya sampai sekian. Nah, dan cara pembagiannya itu sama aja semuanya.
2,5%. Ya, kayak gitulah. Kalau pertanyaannya apa sama, ya saya pastikan sama. Zakat mal dia larinya. Kalau yang masalah yang dia menerima zakat apakah wajib zakat? Wajib kalau berbicara zakat fitrah pada bulan Ramadan. Gitu. Masih bisa bertanya ya, Pak? Cukup deh, kita lanjut ke kelas B ya. Silakan, ada yang mau bertanya kelas B? Saya, Pak. Oke, Saya, silakan Pak. Siti Nur Magdal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk pengelolaan zakat, infak, dan sodako ini, bagaimana sih sistem pengelolaannya? Apakah ada akad-akad tertentu dalam hal perjanjian terkait pelaksanaan kegiatan zakat, infak, dan sodako? Kemudian yang kedua, ketika zakat fitrah kan zakat yang dikeluarkan ketika ketika di bulan Ramadan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika salah satu daripada para penerima zakat ini, seperti yang dikatakan Hanafi tadi kan semuanya wajib mengeluarkan zakat. Nah, yang ingin jadi pertanyaan saya adalah ketika seseorang, misalnya salah satu fakir, tidak memiliki harta sama sekali untuk mengeluarkan zakat, ataupun orang lah begitu Pak, sama sekali tidak memiliki harta untuk mengeluarkan zakat, lalu bagaimana hukum zakat yang dikenakan kepada orang-orang tersebut? Mungkin seperti itu Pak. Nanya ke saya ini Pak, atau gimana? Ini untuk kelas B ya. Oh ya. Nah, baik. Kepada kelas B yang kelompok 6, silakan bisa langsung ditanggapi ya. Ya baik, tadi di pertanyaan pertama itu bagaimana sistem zakat ya, pengelolaan zakat. Kayak gitu atau gimana? Pertanyaan pertama. Iya, sistem pengelolaannya. Ya, kan tadi dalam penjelasannya itu ada menggunakan 3 sistem model zakat. Yang pertama ada surplus zakat budget, yang dimana itu zakat diserahkan muzaki kepada amil yang dikelola terus diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai dan sertifikat. Nah, di mana dana yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat harus itu bisa mendapatkan izin dari mustahik yang menerimanya. Sedangkan dana dalam bentuk uang cash akan digunakan sebagai pembiayaan pada perusahaan dengan harapan perusahaan tersebut akan berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat ekonomi lemah termasuk mustahik itu sendiri. Terus yang kedua ada sistem in kind, yang dimana sistem itu diterapkan dengan mekanisme dana zakat yang ada tapi tidak dibagikan dalam bentuk uang atau sertifikat, melainkan dana tersebut diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha atau membuka usaha sendiri. Yang ketiga itu ada model revolving fund, yang dimana sistem pengelolaan zakat di mana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan, sehingga tugas mustahik itu adalah mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya tergantung pada kesepakatan awal. Model revolving fund ini akan dikelola secara bergulir dari mustahik ke mustahik lainnya. Jika mustahik yang dipinjami tersebut telah mengembalikan sepenuhnya, maka salah satu tujuan dikelola kembali oleh mustahik selanjutnya yang meminjam dana tersebut. Kayak gitu bisa dipahami kira-kira? Ya. Atau gimana? Bisa saya masuk sekali lagi, Pak? Ya. Ya, itu kan terkait dengan pengelolaan zakatnya ataupun nah yang selanjutnya kan untuk infak dan sodako ini sistem itu seperti apakah ada akad-akad tertentu terkait dengan seorang yang menginfakkan harta atau yang mensedekahkan harta kepada para amil zakat gitu, pada apa sih pengelolanya gitu, apakah ada akad-akad tertentu misalnya ini saya hibahkan untuk seperti ini? Akad-akad dalam zakat ya, yang disesuai dengan lembaganya. Nah, misalnya dalam hal infak dan sodako. Kalau zakat kan memang khusus untuk pribadi gitu. Nah, jika seandainya saya misalnya saya ingin menginfakkan harta,
ataupun mensedekahkan harta saya. Nah, prosedur-prosedur dari infak dan sedekah dari suatu lembaga amil zakat, infak dan sedekah itu seperti apa gitu? Nah, baik, bagi mereka yang misalnya ini mau menginfakkan hartanya, itu tergantung kan di setiap badan amil zakat itu memiliki program-programnya kan. Kayak misalnya ada program untuk kayak sekarang yang beredar itu program sedekah Ramadan. Nah, mereka itu ada tiap tahunnya ada programnya. Jadinya para pemberi infak atau sedekah itu bisa memilih programnya seperti apa. Jadinya programnya sudah ditentuin oleh badan amil zakat. Kita yang ingin bersedekah atau menginfakkan harta kita tinggal memilih bagaimana apa yang ingin kita sampaikan, program apa yang ingin kita infakkan, itu kayak apa yang harus kita ikutin. Kayak gitu, prosedurnya itu udah ada diatur, terus program-programnya juga sudah ada pilihannya. Tinggal kita tuh memilih program yang mana yang ingin kita lakukan. Gimana kira-kira? Ya kayak gitu, setiap itu ada programnya. Udah ada program masing-masing yang dimiliki oleh setiap badan amil zakat. Gimana kira-kira? Boleh satu lagi pertanyaan, Pak? Tadi untuk mohon maaf sebelumnya untuk pertanyaan kedua tadi terkait yang disampaikan oleh saudara Hanafi tadi kan ketika di bulan Ramadan ada seorang memang yang tidak sama sekali memiliki uang gitu untuk mengeluarkan zakat. Nah, hukum dari orang ini seperti apa gitu? Baik. Karena zakat itu hukumnya wajib, bagi mereka yang barangkali mungkin tidak memiliki harta untuk dizakati, mereka itu bisa kayak, kan pasti itu insya Allah nanti mereka bakalan dapat zakat juga kan, mereka akan diberikan zakat oleh orang lain. Nah, itu bisa digunakan untuk membayar zakat. Gimana? Karena hukum zakat itu adalah wajib, jadinya zakat itu harus dibayarkan. Nanti seseorang yang tidak memiliki harta sedikit pun, itu nanti bisa mengeluarkan zakat, menggunakan itu dari mereka yang telah diberikan zakat. Semisalnya si A itu memiliki kekurangan, sedangkan si B ini memiliki kelebihan. Nanti si B ini bisa zakat fitrah ke si A, dan si A ini bisa nanti menggunakan hasil dari pemberian zakat fitrahnya untuk mengeluarkan zakat itu lagi, untuk menyempurnakan kewajibannya. Kayak gitu. Jika seandainya seperti itu, berarti ketika Sida memberikan uang kepada saya, kemudian saya menzakatkan lagi kepada orang lain, berarti tujuan daripada zakat itu tidak ada dong untuk mensejahterakan orang yang tidak berada. Kan sama saja hilang dia. Karena kan zakat itu hukumnya wajib. Barangkali tidak mungkin satu orang itu mendapatkan satu zakat. Mungkin barangkali juga banyak yang memberikan zakat kepada orang tersebut karena zakat itu kan harus dikeluarkan setiap tahunnya. Ada zakat mal. Yang zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu kan memang wajib. Nah, sedangkan zakat mal itu kan itu tidak wajib. Jadinya itu bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Sama nggak seharusnya mungkin berfokus pada fungsi zakat yang cuma memakmurkan masyarakat. Ya, kita lihat dulu di yang lainnya, manfaat zakat itu banyak. Mungkin salah satunya itu bukan manfaat zakat doang yang mensejahterakan masyarakat, tetapi ada infak dan sedekah yang dimana dikeluarkan itu tidak diwajibkan, tapi boleh tiap hari. Jadinya mungkin yang dari fungsi mensejahterakan rakyat itu bisa diambil dari infak dan sedekah, bukan hanya zakat doang. Artinya nggak harus fokus ke memakmurkan masyarakat gitu. Ya, bukan dengan zakat, tapi juga bisa dengan infak dan sedekah. Yang poin lebih pentingnya karena infak dan sedekah itu kan dikeluarkan bisa kapan aja, nggak semestinya kayak zakat yang dikeluarkan 1 kali 1 tahun. Ada wakaf hibah juga kan, wasiat juga. Yang terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, baik ya.
Baik, jadi kalau rukun Islam yang pertama, syahadat, kemudian sholat, puasa itu wajib bagi orang yang mampu maupun tidak mampu ya. Puasa itu wajib, kalaupun dia nanti nggak bisa puasa Ramadan bisa diganti ya, ada bayar fidyah dan lain sebagainya. Tapi kalau yang zakat dan naik haji itu khusus bagi orang yang mampu ya, termasuk zakat tadi itu ada zakat mal, itu pun harus mencapai 85 gram emas, termasuk zakat fitrah itu pun bagi yang mampu. Jadi kalau dia punya harta di malam Idul Fitri itu ya, malam takbiran itu hartanya dia mencukupi, wajib dia bayar zakat fitrah. Tapi kalau memang dia benar-benar miskin banget ya dia tidak wajib, karena zakat itu bagi yang mampu tadi itu ya. Tetapi kemampuan itu sebatas itu 2,5 kilogram makanan pokok itu ya. Jadi rasa-rasanya kalau sekedar 2,5 itu kebanyakan orang pasti mampu ya untuk zakat fitrah tersebut ya. Kalaupun dia tidak mampu, nanti ada keluarganya yang memampukan. Misalkan kalau dia anak-anak dan seterusnya ya nanti dibayarkan oleh keluarganya gitu. Jadi secara umum dia wajib gitu ya. Oke, baik demikian. Ini sudah jam 2:33 ya. Bapak akan melanjutkan ke kelas C dan kelas D sekarang ini ya. Baik demikian, terima kasih atas presentasi dari kelompok 6, baik dari kelas A maupun kelas B. Presentasi sangat luar biasa, diskusinya berjalan dengan baik ya. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.